Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas bantuan dan kesempatan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan yang kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul pada saat ini. Mungkin dalam beberapa menit ke depan, saya dan Bapak saya akan menjelaskan kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian untuk menjelaskan PPT. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya dan teman-teman saya dan Bapak saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalan, nama saya Farhan Bijaksana, NR 09201173 dari Departemen Teknik Fisika. Nama saya Muhammad Rasya Yusufa, NRP 5008201116 dari Departemen Teknik Kimia. Nama saya Nidul Faiza, NRP 50272010064 dari Departemen Teknologi Informasi. Saya Tanalina Feriatul Husna dengan NRP 500-920-1055 dari Departemen Teknik Fisika. Nama saya Tiara Dilia Pratiwi, NRP 508-201-025 dari Departemen Teknik Kimia. Pendahuluan dari karya tulis ilmiah kelompok 8. Pada akhir tahun 2019, tepatnya di kota Wuhan, Cina, terjadi wabah atau virus corona COVID-19. Virus ini dibawa oleh binatang seperti kelelawar yang juga menjadi makanan favorit masyarakat dan turis mancanegara yang mengunjungi kota itu. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja dan tidak khawatir. Namun, lama-kelamaan virus itu menyebar kemana-mana, tidak hanya di negara itu, tetapi juga di negara lain, sehingga statusnya bukan lagi epidemi, melainkan pandemi. Sampai 16 November 2020, tercatat 54301.156 kasus terkonfirmasi dan juga terdapat 1.316.994 kasus kematian akibat COVID-19 di 220 negara. Menurut World Health Organization 2020, termasuk di Indonesia. Dari hal tersebut menyebabkan kegiatan akademik di universitas, khususnya Institut Teknologi 10 November Surabaya, dilaksanakan secara daring melalui situs web MyITS Classroom serta aplikasi Zoom. Kegiatan non-akademik seperti UKM, ospek, dan organisasi juga dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Namun, banyak hambatan yang dialami oleh mahasiswa baik berupa dalam adaptasi maupun menjalani kegiatan daring. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah dengan menyurvei mahasiswa baru Institut Teknologi 10 November Surabaya secara daring melalui situs web yang bisa menghimpun pendapat mahasiswa. Nantinya alamat situs web survei akan disebarkan oleh kelompok kami ke sosial media seperti WhatsApp, Line, Instagram, dan Twitter. Data akan disajikan dengan bagan presentasi kepuasan dan juga mengutip beberapa pendapat mahasiswa baru Institut Teknologi 10 November Surabaya dan diharapkan data yang ada dapat mendukung makalah kelompok kami. Metode penelitian. Untuk menggali dan mendapatkan informasi dampak pandemi COVID terhadap kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa baru ITS, dibuat beberapa pertanyaan penelitian. Diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa saja pengaruh pandemi COVID-19 bagi mahasiswa baru ITS dalam kegiatan akademik seperti perkuliahan, diskusi kelompok, kuis dan ujian atau evaluasi. Yang kedua, apa saja pengaruh pandemi COVID-19 bagi mahasiswa baru ITS dalam kegiatan non-akademik seperti kegiatan UKM, seminar, kompetisi, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi kegiatan mahasiswa baru ITS, baik faktor internal maupun eksternal, positif maupun negatif saat pandemi COVID-19. Yang keempat, bagaimana cara menghimpun pendapat mahasiswa baru ITS sebagai data pendukung saat pandemi COVID-19. Yang kelima, apakah kegiatan daring ini efektif bagi mahasiswa baru ITS, baik kegiatan akademik maupun non-akademik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh grafik seperti berikut. Jadi kami menggunakan prioritas antara 1 sampai 5, buruk sampai sangat baik. Yang pertama, ada grafik yang pertama, seberapa efektifkah kegiatan daring ini dalam kegiatan akademik menurutmu?
sebanyak 3,3% mahasiswa baru ITS menjawab tidak efektif. Yang kedua, terus ada 33,3% menjawab skala prioritas yang kedua. Setelah itu 30% menjawab skala prioritas yang ketiga. Yang terus 23,3% menjawab skala 4. Terus ada 10% mahasiswa baru menjawab skala 5. Terus ada grafik 2, seberapa efektifkah kegiatan daring ini dalam kegiatan non-akademik menurutmu? Sebanyak 6,7 mahasiswa baru, 6,7% memilih skala 1, setelah itu ada 36,7% skala 2, 40% skala 3, 13,3% skala 4, dan 3,3% skala 5. Hasil penelitian dan pembahasan menggunakan layanan Google Classroom, Edmodo, dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, pembelajaran secara daring bahkan dapat dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Pembelajaran daring menghubungkan peserta didik dengan sumber belajarnya, yakni ada database, pakar atau instruktur, dan perpustakaan yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan, tapi dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, atau berkolaborasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pembelajaran daring adalah bentuk pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi dalam komunikasi dan informasi, misalnya internet, CD-ROM, dan lain-lain. Dikutip dari Molinda tahun 2005. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai dampak dari pandemi COVID-19 terhadap mahasiswa baru dalam kegiatan akademik dan non-akademik di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kemudian pengaruh pandemi COVID-19 dalam kegiatan akademik berdasarkan jawaban dari kuesioner yang sudah diberikan, terdapat beberapa jawaban, seperti materi yang kurang dipahami dan terkendala jaringan. Selain itu, kegiatan praktikum yang dilaksanakan oleh pihak kampus secara daring juga membuat terkesan terpaksa dan tidak maksimal. Kegiatan kuis oleh dosen secara daring juga membuat mahasiswa kewalahan, apalagi jika server My ITS Classroom sedang banyak yang mengaksesnya. Pengaruh pandemi COVID-19 dalam kegiatan non-akademik. Beberapa dampak atau pengaruh yang dirasakan mahasiswa diantaranya kegiatan UKM, kompetisi yang banyak, yang berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka dan sangat sulit untuk dijalankan. Khususnya kegiatan UKM olahraga menjadi tidak efektif karena seharusnya dilakukan di lapangan dan kurang efektif jika dilakukan secara virtual. Kegiatan UKM lainnya pun ikut tertunda. Kompetisi yang memiliki dampak kecurangan lebih besar serta sulit untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan teman baru, karena harus membatasi bertemu dengan teman ataupun saudara jauh karena khawatir terpapar COVID-19. Dampak lain pada saat seminar online, terkendala pada jaringan internet. Hal ini disebabkan sebagian mahasiswa berada di daerah dengan kekuatan sinyal yang lemah. Akibatnya, mereka tertinggal materi-materi yang disampaikan saat seminar online. Untuk mengatasinya, mahasiswa harus keluar atau ke tempat tertentu yang memiliki sinyal cukup kuat agar bisa mengikuti seminar online. Faktor internal atau eksternal maupun positif dan negatif, mayoritas mahasiswa merasakan adanya faktor negatif secara internal. Mayoritas responden mengakui bahwa kebanyakan faktor negatif secara internal berasal dari suasana hati dan lingkungan, seperti rasa malas, cemas, stres, atau kurangnya pemahaman atas penyampaian materi dosen. 3 responden menyampaikan faktor negatif secara internal lain, yaitu kurang kondusifnya rumah untuk pelaksanaan pembelajaran karena rumah seharusnya menjadi tempat menyantai. 4 responden juga mengatakan bahwa faktor negatif eksternal utama yang tidak bisa dihindari adalah jaringan yang tidak stabil, sehingga menghambat kegiatan perkuliahan dan diskusi. Untuk faktor positifnya, mayoritas menganggap bahwa kebanyakan dari mereka dapat merasakan keefektivitasannya dalam beraktivitas, sehingga dapat melakukan banyak hal berbeda-beda dalam satu waktu. Selain itu, 2 responden mengakui bahwa tidak ada faktor pengaruh yang signifikan pada kegiatan selama pandemi COVID-19. Efektivitas kegiatan daring ini dalam kegiatan akademik.
Dari hasil survei didapatkan bahwa 3,3% pendapat dari beberapa mahasiswa baru ITS mengatakan bahwa kegiatan daring tidak efektif. 33,3% kurang efektif dan 30% mengatakan netral. Sedangkan sisanya berpendapat pembelajaran daring tersebut berjalan efektif. Dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa mahasiswa baru merasa belum efektif dalam pembelajaran daring. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Efektifkah kegiatan daring ini dalam kegiatan non-akademik? Hasilnya sebagian besar responden mengatakan bahwa kegiatan daring non-akademik ini tidak efektif. Dan beberapa responden menyatakan bahwa kegiatan daring non-akademik ini efektif. Dan kecenderungan mereka menganggap kegiatan yang dilakukan secara tatap muka tidak lebih efektif. Mereka merasakan bahwa pengaplikasian kegiatan daring yang mereka peroleh hanya berpusat pada pemberian tugas dan pembelajaran saja. Hasil pemberian materi sangatlah kecil. Selain itu, akses bertanya juga tidak leluasa. Maka dapat disimpulkan, kegiatan daring yang dilaksanakan oleh kampus Institut Teknologi 10 November Surabaya ini, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik, membuat banyak kendala di kalangan mahasiswa baru ITS, mulai dari jaringan yang tidak stabil, sehingga mengganggu kegiatannya. Selain itu, banyak materi yang tidak dimengerti oleh para mahasiswa. Diharapkan pandemi COVID-19 ini cepat selesai sehingga para mahasiswa baru ITS bisa melakukan kegiatannya secara luring di kampus. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang diucapkan oleh saya dan teman-teman saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.